Para pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat kita terhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebutkan bahwasanya perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sebagian ulama mengatakan kalau Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah kepada semua makhluk, baik itu yang makhluk yang beriman atau tidak beriman. Sementara Ar-Rahim itu khusus kepada makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman itu yang setimbangan dengan fa'lan, menunjukkan sifat zat yang penuh. Artinya zat Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sementara Ar-Rahim adalah merupakan al-fi'il, sama dengan fa'il. Jadi Rahman itu adalah sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, sementara Ar-Rahim adalah merupakan perbuatan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala merahmati hambanya, maka itulah Rahim. Itulah yang disebut dengan Rahim. Ini pendapat sebagian ulama juga. Dari segi bahasa, maka pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang mempunyai kekuatan. Kenapa? Karena Rahman itu setimbangan dengan Ghadban. Imtala al-ghadab. Ar-Rahman imtala ar-rahmah, penuh dengan rahmat. Sementara Rahim setimbangan dengan fa'il, artinya adalah yang melakukan. Jadi lebih identik kepada perbuatan. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita tarik ke dalam diri kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah dalam sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita resapi. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkin ada sebagian orang yang sudah mulai kelihatan dia putus asa, tidak sabar dengan ujian dunia. Maka kadang-kadang dia bersuuzon, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak adil, katanya. Kenapa saya yang diuji begini? Maka jangan sampai seperti itu. Jangan sampai perlakuan seorang hamba seperti itu. Resapi ayat ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah akan kita dapatkan. Tidak boleh berputus asa. Bahkan berputus asa adalah merupakan salah satu sifat tercela, bahkan dia disifati dalam golongan kafirin. Innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Kata Allah dalam surah Yusuf. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak bentuk rahmat Allah yang Allah tawarkan kepada hambanya. Sebejat apapun manusia itu, sebanyak apapun dosanya, maksiatnya, tapi ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menolaknya dengan marahnya, tapi Allah terima. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, kalau hambaku datang kepada aku berjalan, aku datang kepada dia berdiri, berlari, menunjukkan bahwasanya Allah sangat penyayang terhadap hambanya. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabah, dalam sebuah hadis bahwasanya rahmat Allah itu mengalahkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rahmat Allah kepada hambanya adalah bahwasanya Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari kembali kepada Allah. Allah tunggu dia datang atau tidak, dia bertobat atau tidak, beristighfar atau tidak. Sebaliknya, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, sampai Allah siang dan malam menunggu hambanya kapan hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua dalam ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdu
lillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Dua kalimat ini mengandung makna yang sangat luas dan mengandung makna yang sangat indah kalau kita resapi. Oleh karena itu kita resapi ayat ini ketika kita sholat. Apa itu? Yang pertama adalah di sini Allah menggunakan kata-kata alham. Katakan ulama al-lil istighraq. Al itu adalah menunjukkan seluruh. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan Allah itu terpuji. Tidak ada yang tercela. Dalam sebuah hadis, wasyarru laysa ilaik. Tidak ada yang dinisbatkan kepada Allah sebuah keburukan, kejelekan. Jadi semua apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, baik berupa nikmat atau berupa musibah yang terjadi di dunia ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala terpuji. Karena kadang-kadang di balik musibah ada hikmah yang besar di belakang itu. Karena musibah banyak orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Karena terjadi kecelakaan banyak orang lebih hati-hati. Terjadi gempa, tsunami dan lain sebagainya, banyak orang yang setelah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan taubat nasuha. Berarti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hanya dengan kata-kata al itu menunjukkan semua perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terpuji. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan di sini alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Oleh karena itu dapat kita tarik ke dalam diri kita bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kalaupun manusia itu terpuji di satu sisi, namun di sisi lain pasti ada kekurangannya. Seseorang mungkin terpuji dalam bidang tertentu, tapi di bidang lain ia lemah. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka di situ kita hilangkan rasa kesombongan kita kepada siapapun yang mungkin kadang-kadang terpendam, kadang-kadang muncul dalam hati kita. Kenapa? Walaupun kita hebat dalam satu bidang, di bidang lain kita adalah manusia yang paling lemah. Karena kesempurnaan, pujian itu hanya dimiliki oleh Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian ada kata-kata hamda. Hamda itu dikatakan oleh para ulama, pujian mempunyai rukun. Artinya kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi rukunnya ini tidak terpenuhi, maka pujian kita itu adalah sia-sia. Tidak akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah tapi tidak memenuhi syarat dan rukunnya itu, maka tidak sah pujian kita dan tidak mendapatkan pahala. Yang pertama adalah al-mahabbah. Kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian kita kepada Allah itu harus punya ruh. Ya, tidak kering, hanya dibentuk dalam lidah saja. Pujian yang tidak diiringi dengan rasa cinta itu disebut dengan madah. Oleh karena itu, di zaman dahulu, kebiasaan para raja-raja itu mereka mempunyai tukang syair-syair tertentu. Tukang syair ini dia akan memuji raja ketika raja itu mempunyai keberhasilan dalam pekerjaannya dan lain sebagainya. Dan si penyair ini akan memberikan syair yang memuji dan menyanjung raja itu. Bukan berarti si tukang syair ini cinta kepada raja, suka kepada raja. Tidak. Karena si syair ini hanya ingin mendapatkan imbalan, gajian bulanan. Jadi syair ini belum tentu cinta kepada raja. Oleh karena itu, seorang hamba kalau memuji Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada rasa cinta kepada Allah dalam hatinya, maka pujiannya itu akan sia-sia. Maka salah satu bukti cinta seorang hamba ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ia jalankan. Rukun yang kedua atau syarat yang kedua itu adalah at-ta'zim. Harus ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang memuji Allah tapi tidak mengagungkan Allah, justru ia menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia dalam salatnya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi di luar salat ia menghina syariat Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
menghina Rasulullah SAW, maka pada saat itu pujian yang ia sampaikan kepada Allah akan sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah al-khudu'. Al-khudu' wa tadallul, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang di hadapannya adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha pencipta dan lain sebagainya. Yang agung, yang sangat luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang tiga ini ya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya. Dan kalau kita memang lihat ini yang tiga ini dari seorang hamba tidak boleh lepas. Kita memuji Allah harus dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah kepada Allah harus penuh dengan rasa keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah harus diiringi dengan rasa merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kata-kata Rabbil alamin. Rabb, Tuhan. Al-alamin, alam semesta. Alam itu ada dua, al-alam as-sufuli wal alam al-alawi. Alam itu ada dua, alam bawah yaitu bumi dan isinya, dan ada al-alam al-alawi, itu alam atas yaitu langit dan isinya. Jadi yang menciptakan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan oleh para ulama dari dua ayat ini, dari dua kalimat ini, alhamdulillah rabbil alamin, terdapat dua hal yang harus dipenuhi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alhamdu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rabbil alamin, Tuhan alam jagat ini, Tuhan alam semesta ini. Kalau Allah yang punya bumi ini, Allah yang memiliki bumi ini, maka akan ada rasa takut dalam jiwa kita. Allah punya ruh saya, jangan-jangan dia akan mencabut ruh saya. Allah punya anak saya, jangan-jangan dia akan, dan berbagai banyak spekulasi dan lain sebagainya ketika kita menanamkan kata-kata Rabbil alamin. Maka oleh karena itu dari satu ayat ini, ayat yang kedua ini, maka akan timbul dalam ibadah kita dua hal. Yang pertama, cinta kepada Allah karena kita memujinya. Yang kedua adalah Rabbil alamin, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan al-mahabbatu wal khauf. Kenapa? Itu tadi karena yang memiliki alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat, kita tadabburi ayat ini, kita resapi. Kenapa tadi saya mungkin berbuat dosa? Kenapa tadi saya berbuat ujub, sombong dan lain sebagainya? Maka mudah-mudahan ayat ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita ketika melaksanakan salat atau di luar salat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim tadi sudah kita jelaskan, namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tadi sudah kita jelaskan perbedaan antara Ar-Rahman dengan Rahim. Namun ada satu hal yang perlu kita ambil dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim, dikatakan ulama adalah di situ ada sifat ar-roja, ada sifat berharap. Maka kalau di ayat yang pertama tadi ada dua rukun ibadah, yaitu cinta kepada Allah, yang kedua adalah takut kepada Allah. Kemudian di ayat yang ketiga ini disempurnakan rukun yang ketiga, yaitu harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin yang perlu kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah kita tingkatkan cinta kita kepada Allah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan dan memberikan pahala tentunya yang sangat kita harapkan, pahala yang berlipat ganda di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin, baik itu kepada kami ataupun kepada pemirsa di rumah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.